ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي صلى الله عليه. Waman adapun orang takun ialah ada nusratuhu apa pertolongan untuk orang itu bi Rasulillah ialah lewat perantara Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intalqa jika berjumpa hu kepada orang al-usdu apa harimau-harimau fi ajamiha di sarang-sarangnya harimau itu tajimi maka akan menepi itu harimau-harimau. Oke, ini merupakan bukti yang paling konkret bagi diri kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai sarana bagi kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Beliau dikenal sebagai aqrabul wasail, paling dekatnya perantara dengan Allah Ta'ala. Kapan? Di saat beliau masih hidup atau sampai sekarang? Sampai kapanpun beliau adalah aqrabul wasail, paling dekatnya perantara dengan Allah Ta'ala. Ini perantara yang wajib ya. Yang tidak boleh tidak mesti kita tekuni terus. Beliau itu tidak bisa kita tinggalkan. Karena bagaimanapun syahadat kita itu dua. Tidak saja asyhadu an la ilaha illallah, tapi wajib dibarengi dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, nanti kita akan merasakan betapa sesungguhnya Rasulullah ini merupakan perantara yang tidak bisa ditawar-tawar. Perantara yang kapanpun kita dekati akan menjadikan diri kita mengalami kedekatan dengan Allah Ta'ala. Jadi karena itu wajib kita beruswah kepada beliau. Jadi agama kita itu tidak saja mengikuti ajaran Allah, tapi juga mengikuti uswahnya Kanjeng Rasul, keteladanan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena itu posisi Nabi ini adalah posisi kepastian antara kita dengan Allah. Jadi karena itu tidak dimungkinkan kita memiliki hubungan dengan Allah Ta'ala tanpa perantara Nabi. Itu tidak dimungkinkan. Jadi jalan keselamatan adalah jalan lewat Kanjeng Rasul ini. Lewat keteladanan ini jalan keselamatan. Kalau kita misalnya langsung tanpa lewat perantara beliau, tidak akan pernah sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai jalan kepastian yang menghubungkan kita dengan hadiratnya. Oke, itu ya. Ini karena itu kemudian menjadi penting bagi kita untuk senantiasa eksis sholawatan, itu penting. Penting. Karena dengan sholawatan kita bisa menumbuhkan adanya benih-benih cinta di dalam batin kita. Itu pentingnya sholawatan ya. Jadi karena itu kemudian ketika kita sholawatan, muncul kemudian benih-benih cinta kepada beliau. Benih-benih cinta kepada beliau terus begitu. Dan itu menunjukkan bahwa agama kita akan menjadi semakin kukuh sekaligus gagah. Jadi karena itu jangan sesekali kita merasa tidak suka kepada salah satu perbuatan beliau. Jangan. Sukailah sepenuh-penuhnya. Makin kita suka sepenuh-penuhnya, makin jelaslah bahwa hubungan kita dengan Allah Ta'ala menjadi lebih mesra karena itu. Apa saja, jangan pernah ditampik. Misalnya ya, kita sedang mengikuti pemikiran-pemikiran kontemporer, pemikiran barat. Lantas kita kemudian sebel terhadap poligaminya, itu berbahaya. Berbahaya. Kenapa? Itu teladan, teladan yang tidak mungkin bisa dicarikan gantinya. Tidak mungkin bisa dicarikan gantinya. Adapun kalau kita sekarang merasa belum kuat, boleh. Tapi kemudian sebel setengah mati, itu tidak boleh itu. Itu akan menjadikan diri kita semakin jauh dari Allah Ta'ala.
Jadi karena itu ikuti beliau itu. Beliau adalah contoh sepanjang hayat kehidupan umat manusia. Contoh yang konkret. Contoh yang konkret. Oke, karena itu ya, semakin kita hidupkan Rasulullah di dalam batin kita, maka akan semakin tampak bahwa agama itu tak lain adalah kelezatan. Agama itu adalah candu yang paling hakiki. Nikmat agama itu enak sekali, tidak ada yang menandingi apapun itu. Jadi karena itu kemudian kalau sekarang kita dengan agama itu masih setengah-setengah misalnya, itu menunjukkan betapa berjaraknya kita dengan Allah Ta'ala. Jadi karena itu ada orang yang sampai mabuk kepada Allah Ta'ala di dalam melaksanakan sholat. Sampai tidak ketahuan berapa jumlah rokaatnya itu. Ada orang yang mabuk dengan sholawatan kepada Kanjeng Rasul. Sampai 3 tahun baru sadar. Jadi ada model orang-orang seperti itu. Itu menunjukkan bahwa beliau adalah seutas jalan yang akan menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita beriman dengan sepenuh-penuhnya justru karena beliau itu memang Allah Ta'ala yang meletakkannya di situ. Jadi ibaratnya Allah Ta'ala menyatakan, ini ya, kujadikan ini hambaku, kujadikan ini kekasihku sebagai model kehidupan kalian. Ikuti orang ini. Gitu. Ikuti orang ini. Jadi keselamatan Allah Ta'ala diletakkan di orang itu. Nah, sebelum beliau dilahirkan di Mekah pada abad ke-6 itu, yang menjadi risalah, yang menjadi tauladan siapa? Rasul-rasul sebelumnya. Dan Rasul-Rasul sebelumnya itu hanyalah membawa sepercik cahaya Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Hanya sebagian saja. Jadi menjadi gamblang bagi diri kita bahwa agama tidak menyediakan jalan selain jalan Rasulullah Muhammad SAW. Itu saja sebenarnya. Jadi karena itu makin gamblang bagi diri kita, kita mendekat kepada Allah Ta'ala itu modelnya bagaimana? Pasti lewat Kanjeng Rasul. Karena itu ketika kita senandung sholawatan, itu adalah jalan bagi diri kita. Tapi mutlakkah? Ya tentu saja tidak mutlak ya. Artinya apa? Orang yang menekuni jalan sholawatan tidak mutlak sampai kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Rintangannya juga banyak di situ. Tidak mutlak. Tapi orang lewat sholawatan bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Bisa sekali.